Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fazril Mawan Prananda. Di sini saya akan melakukan ujian praktek level 3 mengenai pemasangan dan pembangunan PLTS dengan judul unit kompetensi mengkoordinir pembangunan pemasangan pembangkit tenaga listrik serta pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS untuk pelaksana utama. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai pemasangan PLTS on-grid dengan kapasitas 18,48 kW peak. Sebelum memulai pekerjaan, persiapan yang harus dilakukan pertama adalah memakai APD atau alat perlindungan diri seperti pakaian lapangan, helm, rompi, kacamata, sarung tangan, body harness jika dibutuhkan, dan sepatu safety. Selanjutnya adalah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, seperti tang jepit dan tang buaya, tang potong dan obeng, kunci Inggris dan satu set kunci pas, kunci L, test pen, dan dynabolt, alat crimping, bor, meteran, dan alat ukur tentang ampere. Material yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Ada solar panel, inverter, railing, penyangga dan beton, L-fit, mid clamp, end clamp, kabel, MC4, ada pin lug, fuse, MCB, SPD, dan kabel grounding. Berikut merupakan single line diagram dari PLTS on-grid berkapasitas 18,48 kW peak, yang mana PLTS ini terdiri dari 42 solar panel dengan kapasitas 440 watt peak, yang mana terbagi menjadi dalam 3 string, setiap stringnya memiliki 14 buah solar panel yang terhubung secara seri. Setiap string ini akan terhubung kepada fuse DC untuk setiap outputnya, dan juga terparalel dengan SPD DC sebanyak 2 buah, yang mana dari fuse DC ini akan masuk ke inverter untuk dikonversi energinya dari energi listrik DC menjadi energi listrik AC. Selanjutnya output dari inverter ini akan terhubung ke MCB AC yang juga terparalel dengan SPD AC. Sebagaimana SPD ini berfungsi untuk proteksi dari lonjakan petir, dan juga MCB ini sebagai proteksi untuk arus berlebih dan short circuit. Selanjutnya, output dari MCB AC ini akan masuk ke panel box pelanggan. Berikut merupakan lampiran jadwal pekerjaan untuk pembangunan PLTS 18,48 kWp ini, yang mana untuk estimasi harinya itu kami targetkan sebanyak 7 hari dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Ini dokumen SOP, jadwal pekerjaan, daftar pekerja, SLD, anggaran dana, dan dokumen lainnya untuk pemasangan PLTS. Oke, siap Pak. Dalam melakukan pelaksanaan pemasangan dan pembangunan panel surya harus sesuai dengan SOP dan JSA. Untuk langkah selanjutnya adalah persiapkan material PLTS yang akan dibangun, apakah sesuai dengan spesifikasinya, dan cek apakah dalam keadaan layak operasi atau tidak.
Itu selanjutnya adalah pemasangan konstruksi penyangga untuk sistem panel surya. Yang pertama adalah memposisikan beton dan penyangga atau rangka panel surya. Untuk atap dak beton, kita bisa memposisikan kerangka menghadap ke utara agar mendapatkan sinar matahari yang lebih optimal. Selanjutnya adalah memasangkan L-fit pada penyangga. Setelah terpasang pada penyangga, pasang rel pada L-fit. Cara memasangnya seperti ini. Dan kencangkan dengan menggunakan kunci L. Setelah rel terpasang pada penyangga, langkah selanjutnya adalah memposisikan panel surya pada rel. Sebelumnya, konstruksi penyangga ini telah disiapkan agar membentuk sudut sebesar 10 derajat. Setelah posisi panel sesuai, selanjutnya adalah mengencangkan panel surya dengan rel menggunakan mid clamp dan end clamp. Lakukan hal yang sama untuk seluruh panel yang akan kita pasang. Selanjutnya, pastikan jarak antar baris solar panel agar terhindar dari bayangan. Dengan ketentuan, jarak antar barisnya itu 2 kali dari jarak tinggi solar panelnya. Sistem PLTS ini terdiri dari beberapa string. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan string panel surya dan pengkabelan seri untuk setiap string. Yang mana setiap stringnya ini terdiri dari beberapa panel surya yang dihubung secara seri. Output dari setiap string akan dihubungkan menuju inverter. Selanjutnya adalah memasang grounding clamp pada rel, yang mana kabel grounding ini akan dihubungkan ke panel distribusi. Selanjutnya, kabel DC dari setiap string dari panel surya ini akan terhubung ke fuse DC. Ini untuk string pertama, string kedua, dan string ketiga terhubung ke fuse DC. Lalu output dari fuse DC ini diparalel dengan SPD atau Switch Protective Device. Untuk string 1 dan string 2 kepada SPD ini dan string 3 kepada SPD ini. Selanjutnya, output dari fuse ini akan terhubung ke inverter. Lalu, dari inverter ini akan masuk ke MCB AC. Yang mana MCB AC ini paralel juga dengan SPD AC. Ini untuk paralelnya. Lalu, kabel AC dari MCB ini akan dihubungkan ke panel box. Untuk kabel grounding dan netral terhubung pada busbar masing-masing, yang selanjutnya akan tersambung juga ke panel box. Selanjutnya kabel AC dari MCB di panel tadi akan tersambung pada panel box yang terhubung dengan jaringan PLN. Ini. Dan pastikan urutan RST-nya tidak tertukar. Dan juga sebagai catatan, tegangan dan frekuensi antara PLTS dan PLN itu sama. Lalu kabel grounding dari panel box akan dihubungkan ke tanah dengan menggunakan grounding rod sepanjang kurang lebih 6 meter. Mengukur nilai tegangan dari setiap string panel surya. Ini untuk string kedua. Dan untuk string ketiga. Selanjutnya adalah mengukur nilai tegangan AC. Yang mana nilainya mendekati 220 atau sama dengan 220 volt.
Selanjutnya adalah mengecek nilai output dari panel surya yang kita pasang. Setelah melakukan pemasangan, isi checklist. Checklist ini mencakupi pengukuran jarak antar solar panel, arah solar panel, sudut kemiringan solar panel, dan pastikan bahwa terpasang dengan kuat dan kencang. Selanjutnya, pengukuran tegangan dan arus untuk setiap string, dan juga output dari inverter. Permisi Pak, ini laporan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Oke, sip. Sekian video uji praktek level 3 yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.